Alhamdulillah, nikmat masih Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah yang paling mahal harganya, yaitu di waktu sholat subuh. Dan di saat ini juga banyak saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di bulan yang menjelang bentar lagi Zulhijjah. Maka apa yang menjadi kewajiban kita umat ini dari rukun Islam setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, ada haji. Hanya haji yang dikatakan istata'a ilaihi sabila bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Bagi yang belum mampu melaksanakan ibadah haji dan masih di tanah air, ada kewajiban sunnah muakkad yang harus ditunaikan kita mengikuti yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Ibrahim, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hamba-hambaku, ikutilah Nabi Ibrahim yang melaksanakan perintah Allah, menegakkan agama Allah dengan sangat lurus dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara berkorban. Termasuk kita umat jamaah di Al-Iman ini nanti insya Allah pada tanggal 6 Juni bertepatan dengan 10 Zulhijjah kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Tapi saya yakin di Al-Iman kalau terjadi hari Jumat, insya Allah penyembelihan hewan kurban akan dirubah menjadi hari Sabtu, hari Minggu atau Minggu, karena mepet waktunya. Saya aja di rumah hari Sabtu. Saya mau kesini nggak mau nyembelih, banyak orang. Saya mau ngambil mentahnya aja, tinggal enak. Jadi artinya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya kalau kata orang itu kegok nih Pak, kegok, bener kegok. Apa kegok? Bingung. 3 menit Pak saya jalan dari rumah. Ditelepon, ya Allah ya Allah, ada apa sih bilang ditelepon? Gini hari deh apa? Ini DKM telepon saya. Ini ada apa pagi-pagi begini? Makan nasi uduk katanya. Alhamdulillah dengan saya udah mau pakai kaos polo itu tadi kan. Ada apa sih? Nasi uduk makan kok mendadak begini? Ganti katanya enggak datang. Astagfirullahaladzim. 5 menit bisa, 2,5 menit. Saya kalau di jalan, kalau motor, maaf bukan sombong, Valentino Rossi aja kalah sama saya. Kalau mobil saya rada takut, kalau motor tadi masih kebukin 3 menit. Untungnya dekat, Masya Allah. Inilah kemuliaan yang Allah kasih buat kita. Mungkin apa yang saya pernah ucapkan di mana-mana ketika saya berdakwah, saya pengen seperti dakwahnya baginda Rasul. Rasul itu kalau berdakwah menyampaikan kepada umat, yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan pernah dibikin sulit, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Itu dakwah Nabi. Berusaha semaksimal mungkin, asalkan dalam keadaan sehat, saya berangkat. Enggaknya enggak ada. Ini Pak Sri udah pasti tahu, dia mau nyuruh siapa, tahu dia jurusan. Mungkin kalau urusan yang lain, kita pun nggak bakal. Begitu diangkat, yang bener, mandi dulu, ini dulu. Saya alhamdulillah jam 4 tadi udah mandi, kurang 5 menit, udah sholat subuh, udah ratib, selesai ngomong, kata saya nggak kemana-mana. Ternyata panggilan Allah datang, suruh kalimat tauhid itu saya sholat di sini tadi. Ya, inilah makanya pentingnya kita menjadi ukhuwah Islamiyah di dalam agama. Rasul ketika berdakwah nggak pernah bersulit umat, kita pun umat yang bersulit. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hambanya menolong saudaranya sendiri.
Perkara yang sulit akan jadi mudah kalau kita dekat kepada Allah. Allah sudah ingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Ini kan orang-orang punya masalah semua nih, termasuk saya. Utang bulanan masih ada, listrik belum terbayar, masalah itu. Jangan anteng aja. Ntar gara listrik mati dia juga mau nyari-nyari di gereja loh. Ya, iya orang-orang bermasalah. Makanya kalau masalah pengen hilang, deketin Allah. Jangan jauh dari Allah. Setiap Allah panggil, waktu yang Allah kasih, buru-buru segerakan. Nggak ada kenikmatan manapun kalau dekat sama Allah rapi urusan. Bahkan Allah ingatkan kepada kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku berikan kepada rezeki yang kamu ada dulu dari mana datangnya. Jadi rezeki itu Pak, jangan melihat duit doang. Rezeki banyak. Keluarga pada sehat, rezeki. Pahamin tuh rezeki. Istri nurul sama kita, rezeki itu. Bahkan kalau malam Jumat kita duluan, rezeki itu. Mau bini diajakin boleh, minta agak bedak banget. Bu dengerin, ini bukan bilangin. Ini baru malam Sabtu kan ya, besok malam Jumat depan. Pokoknya Pak, kita pokoknya kalau diajakin duluan, kita kan jarang. Bini mah rada-rada malu gitu. Pahalanya berlipat ganda itu kalau ngajakin duluan. Ngomong nih, habis Isya kalau Jumat, Pak, ayo dong, udah pengen nih, cakep itu. Ini makin jeblok, nungguin apa bini gua ngajakin. Kita ajakin orang mau. Ini bukan ngomongin masalah macam-macam, karena ini sunnah Rasul. Anak pada soleh dan solehat nurul. Kan kita mau udah banyak, yang ngajar udah banyak, ulama udah banyak ngasih tahu. Cuman kitanya aja nggak memahami ajaran agama yang kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihatan. Ada 4 kalau pengen kita di rumah tangga bahagia. Yang pertama, fondasi utama rumah tangga bahagia bukan harta yang banyak, mobil hebat, tapi istri yang solehah. Coba aja inget-inget, kita kalau punya bini solehah enak, kita berangkat kerja dia cium tangan, kita cipika-cipiki boleh, orang halal kok. Bapak berangkat dia cium tangan istri solehah, makanya cara cium tangan diajarin. Sampai sekarang masih banyak bocah bini kalau cium tangan mari ke sini. Padahal aja ke mulut, garot mulut, tangan garot. Cium tangan ke hidung, tuh. Yang dicium itu tangan suami, gitu. Istri cium tangan, suami paham karena suaminya soleh. Dicium pipi kanan kiri, bahkan keningnya dikecup tuh. Begitu Pak, jadi laki. Nggak ada yang nyaut, ya udah nenek pakai dikecup. Udah tua. Udah umur 60 masih dikecup, tapi cerut aja lah, ikut kulitnya coplok, udah pada kisut. Ya itu gini yang soleha. Yang bagaimana model wanita soleha? Bu pahamin, idza amartaha atau atha. Istri yang soleha itu yang nurut sama suami dalam hal kebaikan. Gak perlu diperintah, udah paham. Pulang kuliah subuh buru-buru, ibu pulang duluan. Bapaknya belum pulang duluan, kali bareng ke masjid. Suami ngetok pintu, assalamualaikum, begitu Pak. Mau pulang dari mana-mana, buru-buru assalamualaikum, bikin goblok aja. Manggil emaknya gitu, di rumah tangga kayak apa begitu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal mau bareng dari masjid kan bikin suasana indah aja. Ya Allah, cium tangan lagi. Kebiasaannya minum teh apa kopi, maksudnya ditanya. Lagi masih muda mah jangan makan nanyain teh kopi apa susu, pasti semuanya yang ketiga. Begitu kehebatan rumah tangga, nurut sama suami, surganya adanya di situ. Idza nadarta sarratnya, kalau dipandang sama suami, bini solehah yang bikin cakep buat suaminya. Jadi kosmetik yang dibeli, peralatan semuanya itu bikin cakep perempuan buat suami. Jangan keluar rumah lenje, cakep, montok, benok di dalam, ya elah, pakai daster sompak masih dipakai aja.
Kagak ada resep-resepnya ngadepin suami. Jangan bu. Ya. Besok pokoknya berdandan, pokoknya biarin boleh kata apa kayak orang tuh. Bini yang soleha. Itu kata baginda Rasul. Makanya kenapa Rasul menyampaikan baiti jannati, rumahku seperti surga. Karena rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang begitu sakinahnya luar biasa. Dari segi manapun juga beliau yang paling hebat. Makanya dicontohin kepada umat nih, lihat rumah tangga Rasulullah. Rasul ngajarin kepada putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Suaminya namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Nabi yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ternyata Sayyidatina Fatimah karena anak Rasulullah yang luar biasa yang melahirkan Hasan dan Husain yang sekarang lahir lagi turun beliau habaib, itu dilahirkan dari wanita yang sangat soleha yang nggak pernah marah sama suaminya Sayyidina Ali. Nah kita umatnya disuruh contoh dari segi yang kecil banget, suruh nyontoh, manggil istri, tinggal terserah panggilannya. Mungkin kalau orang sini wilayah Al-Iman rata-rata manggilnya dulu papa, mama, karena orang komplek. Kalau kita orang Betawi kampung, emak, bapak lo, halo, ayah, ibu, umi, abi, kan gitu. Kenapa? Memang nggak boleh nyebut nama istri kalau udah nikah itu, pakai nama yang bikin dia tuh senang. Jangan sampai kita nyakitin hatinya. Cuma kadang-kadang kebangetan jujur, bini jenong dipanggil lohan. Iya kayak ikan. Bini hitam dipanggil bulu. Ya ilah. Sian amat tuh perpanjangan, biar lebih cakep enak. Itu wanita yang soleha. Rumah tangga bahagia dari Rasulullah buat kita. Sampai kapan? Sampai dua-duanya nggak ada. Mereka saling berkesinambungan, saling mengisi. Kalau ada kesalahan, tutupin kesalahannya, jangan dibuang kemana-mana. Ini akan buat rumah tangga kita bahagia. Satu. Yang kedua kata Nabi, auladuhu abroh. Kalau punya anak yang taat patuh sama orang tua. Kita bangga punya anak, tapi kalau nggak ada agama susah. Sekarang nih yang lagi berseteru, wah terus hebat Jawa Barat antara KDM sama orang tua, KDM sama orang-orang yang ngasuh anak segala macam dari itu. Kenal kan KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, lagi booming banget dia. Kalau yang bagus nggak apa-apa, dukung anak-anak kita. Cuma fondasi awal siapapun juga hidup dalam dunia yang pertama adalah agama. Makanya beruntung kalau jadi anak ketika lahir ke alam dunia dia sudah dikasih pendidikan agama sama orang tuanya, insya Allah kalau kemudian kerja, kalau faktor agama udah ada, rapi. Agama duluan. Yang lain mah gampang udah. Agama tuh cakepin anak-anak kita, masukin dia ke pesantren, yayasan-yayasan Islam, pengajian-pengajian. Ini kan termasuk orang-orang yang nggak rugi. Makanya saya ingat Allah yarham orang tua saya ketika kemarin masih musola. Musola dulu Pak. Tahun-tahun 90 berapa gitu. Saya selalu bawa beliau kemarin ngajar ngaji di Al-Iman, musola Al-Iman. Mungkin yang masih ada beliau Haji Mustafid dan orang-orang yang saya masih kenal wajahnya termasuk Dr. Yahdi. Saya keliling ke sana, ke rumah si A, ke rumah si B, ada pengajian, baca maulid, diajarin sama orang tua. Dan ini peletakan batu pertama kalau misalnya Abu ya, Mu'alim Zayadi Muhajir, tanda 80 kelihatan. Diteruskan beliau nggak ada, saya alhamdulillah masih terus, pakai terus gayung bersama. Kenapa? Jangan putus silaturahim. Tadinya musola tempatnya biasa, standar itu ngajar-ngajar ilmu agama. Makanya terkenal, alhamdulillah saya girang, sama nggak minta buatnya orang tua saya persen nggak, cuman karena Al-Iman ini orang-orang hebat di dalamnya yang masih mengingat jasa guru-gurunya, alhamdulillah saya nyambung sampai sekarang. Mendidikan anak yang soleh, nggak ada cerita pun di orang tua saya dari 7 saya bersaudara, nggak ada satupun basic awal yang umum. Semua anak-anak beliau agama, pesantren. Di Asidikiyah, At-Taqwa, Kendul Ali, Al-Masuriyah, Sukabumi, di Azia dan semua. Buat apa? Karena anak ini abroroh, anak yang taat. Apalagi di zaman sekarang. Zaman dulu masih bisa dikendaliin.
Ngaji masih ramai tahun 80. Di pojok sono masih pakai berjanji. Di sini ngajinya pakai alif fathah, alif kasroi, alif doma, u, a, i, u. Coba dulu. Pada ngejak. Ini kan ini banyak zaman sekarang yang ngejak huruf aja nggak paham. Saya sampai sekarang keingetan terus. Kita Bismillahirrahmanirrahim, tahu Bismillahirrahmanirrahim, bisa nggak dari ba itu sampai akhir kita ejak? Enggak sebanyak orang bisa. Saya masih ingat sampai sekarang. Ba sin sukun kasroh bismin alif lam sidah kasroh mil lam fathala ha alif lam ro sidah kasrohir ro ha sukun fathah mim fathah ma min alif lam ro sidah kasrohir ro fathah ha ya sukun kasrohi mim kasromi bismillahirrahmanirrahim. Itu masih ingat saya? Gitu cara ngejaknya. Huruf-huruf kecil diejak. Ini kan mim fathah mata fathah lam doma lu mata lu. Ngejak, orang ngejak zaman dulu. Ngejak begitu zaman dulu. Atu-atu huruf biar pada paham bagaimana ba itu jadi ba apa? Ba fathah itu huruf fathah di atas garis, kasrah di bawah, doma begitu di atas melengkung. Jadi ada fathah, kasrah, doma, sidah itu tasbih yang harus digentak kalau ada sidah. Kadang-kadang inna, kalau ada sidah inna, kalau nggak ada nggak digentak. Ngejak itu, bapak hafalam doma lu, bapak lu. Bapak tabak bakas robi babi campurin sama yang tadi bapak lo babi ngepet. Ngejak pak, jadi anak-anak tuh ngejak zaman dulu ngejak. Makanya saya lagi pengen berusaha, udah hampir sebulan yang lalu saya pikir, ya Allah nih anak-anak udah ngaji kagak mau, pengajian langsung metode ikro cepat memang bagus kok nggak kenal guru. Saya pengen kembali jadul, pengen buka pengajian jadul. Hijaiyah kita tulisin biar dia tahu. Kenapa? Mohon maaf. Sama mungkin di masjid mana-mana, termasuk kalimat saya suka kalau gitu azan juga saya dengar kalau khutbah ya karena yang tua-tua anak muda mana-mana. Kenapa? Ini pengenalan huruf penting. Kan salah satu imam di masjid dimanapun juga jadi imam fasahatul kalimat. Kalimatnya fasih. Kalau hurufnya aja udah nggak ngerti bagaimana mau fasih. Azan, udah orang udah tua, gigi kagak, isit doang, ngempos. Baca asyhadu udah nggak bisa. Akhirnya apa baca? Sadu Allah, sadu Allah. Itu gimana azan begitu? Nggak ngerti gitu, nggak tahu itu belajarnya gimana dari dulu. Apa mungkin dulunya preman baru taubat. Saya sering gambarkan kepada jamaah saya kalau lagi saya ngomong di mana-mana. Coba kita bandingin antara huruf demi huruf di antara hijaiyah banyak yang ada persamaan tapi beda cara penyebutan. Ini kita kembali ke zaman dulu deh. Ada huruf yang namanya ta, bukan sa. Ta, angin doang keluar dijepit di antara gigi. Itu kayak huruf ba titik ketiga. Hurufnya ba titik ketiga. Ta. Ada geri-geri sin, nggak ada titik. Kita tahu kan huruf sin. Ada lagi shin, ada titik ketiga. Tebal, shin. Ada lagi sod. Sod bukan sad, sod. Monyong. Itu sama tuh hampir. Sa, sin, shin, sod. Huruf S dalam bahasa Indonesia. Ketika kita pahami itu yang namanya huruf-huruf beda-beda. Shin di mana letaknya? Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh as. Kalau sin yang bukan shin, alladhi yuwaswisu fi sudur, enggak boleh yuwaswisu. Sad banyak. Wa fi saluhu fi amain. Sad contohnya. Sa sulus bukan sulus. Sa maksudnya itnani. Atau ada kalimat dalam surat An-Nisa
lidzakari mithlu hadhil unthayain, bukan unsayain. Kalau orang kenal huruf, dia baca Quran pasti pas. Beda dengan di rumah. Di rumah kita praktek huruf-huruf ini. Ketika kita di rumah, ada ayam nih di depan rumah kita. Dia mau datang ke rumah kita nih, gelagatnya nih ayam mau berak. Kita lagi di depannya, dia mau berak, kita usir dong ayam biar rumah kita nggak diberakin sama dia. Pakai apa? Huruf shin, kabur tuh ayam. Kaget. Coba ganti sama huruf ta, nggak bakal kabur. Yang ada ayam kabur kagak malah melotot pun apa? Itu bedanya huruf. Saya wah Allah, ternyata huruf itu maknanya luar biasa. Nggak bisa sembarangan. Ini anak-anak kita di pendidikan agama. Diawali dengan apa? Hijaiyah, mengerti tentang Allah. Makanya ada dua hal yang kita dengar ketika lahir ke alam dunia dan sebelum lahir ke alam dunia, ada dua pendidikan yang harus dipegang oleh anak kita. Apa itu? Tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Yang pertama sebelum lahir, di dalam rahim ibu, di dalam perut ibu. Yang kedua, tarbiyatul aulad, tadi qabla wiladah, kemudian ba'da wiladah, setelah lahir. Di dalam perut istri yang solehah, nggak boleh selama dia hamil berkata-kata yang macam-macam. Banyakin sholawat, baca Quran, ingat Allah, anak akan nurut karena dia dari ibu. Setelah lahir, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Apa itu? Azankan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Sebelum kenal dunia, dia kenal Allah Tuhannya. Di dalam telinganya bergema nama Allah, tauhid namanya. Azan telinga kiri. Makanya bapak-bapak mohon maaf yang udah tua sekali, udah kagak ada punya anak, kagak yang muda nih. Azan pada belajar ngapa? Bedain antara hayal sholah, hayal falah. Bedain pak nih. Hayal sholah karena haknya tamarbutoh sholah, nggak boleh hayal sholah. Ketika falah, haknya kecil, menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Tuh, beda. Ini dua-duanya hanya gede semua. Sholat, falah. Yang kau mati sholat, salahnya kodok mati di sawah. Apa tadi kata? Ini penyebutan dulu anak-anak kita. Dua. Yang ketiga kata baginda Rasul, kalau pengen rumah tanggamu bahagia, khalaqahu sholihin. Bergabunglah kalian dengan orang-orang yang soleh. Karena nanti di akhirat, yuk sarul mar'u ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan di akhirat dengan siapa dia berkumpul. Ya kita kumpul begini setiap Sabtu pagi, setiap hari, setiap waktu di masjid. Besok di hari kiamat kita kumpul lagi bareng-bareng masuk ke surga Allah. Berbondong-bondong. Lah ada kok, jangan salah. Ini yang rajin subuh kayak setiap waktu sih, entar di blok-blok sama Allah. Digolong-golongin. Bahkan kalau kata bahasa Inggris, al-iman, ayo surga udah mau dekat lagi, kumpul. Yang diajakin susah, saya pak, kagak pernah masjid, mau ke surga, kepala lu bongnya, kagak ada. Ini yang pada rajin kemana, siap udah, junjung surga, berangkat rajin, biarin dah. Bisa kagak bisa, makanya kan ada ngaji kuping, ngaji kitab, segala macam, muzakarah, baca Quran. Itu yang kita mesti laksanain. Ini ada blok masing-masing, insya Allah nih. Termasuk saya sudah sering kemarin, walaupun dadakan lebih hebat dari tahun ini. Tahu bulan teman-teman gue, ini mah tahu gepeng kan? Bentaran banget nyampe kemarin. Itulah artinya apa? Ini kita manfaatin nyambutnya para orang soleh. Ya, apa yang mesti kita ikutin? Al-Hujurat ayat 13. Allah nggak pandang dari mana dia datang. Kalau dia takwa kepada Allah, Allah nggak lihat sukunya. Bagaimana model orangnya. Makanya sekarang nih di Makkah Mukarramah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan adik saya berangkat 2 hari 3 hari yang lalu, sekarang masih di Rawdah di Madinah. Itu semua orang di situ tumplek jadi satu. Mau yang kulit hitam, kulit sawo matang, putih, coklat, apa aja, Allah nggak pandang semuanya. Bahkan di situ diajarkan oleh Allah melalui sahabat-sahabat Nabi yang hitam sekalipun, legam kulitnya tapi hatinya suci. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Islam ini nggak mandang apa-apa. Metakwanya dipandang oleh Allah. Yang keempat, kata baginda Rasul, pengen mulia rumah tanggamu, rezekimu sudah ada diatur oleh Allah. Artinya jangan kecil hati.
Dunia mah sudah Allah atur, tinggal kita bisa bermain untuk menuju akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirah. Banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak melaksanakan perintah Allah. Karena bekal yang paling baik kata Allah, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Bekal yang paling baik takwa kepada Allah. Jangan sampai kita kurangi, insya Allah kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling terakhir, pesan dari sahabat Sauki dalam sebuah syair, ini sering saya sampaikan buat kita ingat bersama-sama, tazawwad bit taqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'isu ghaddan kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alin asahina min ad-dahr. Persiapkan dirimu dengan bekal yang baik, takwa kepada Allah. Sebab kalau nanti malam sudah datang, kata Sauki, ingat, masih dukah kau besok pagi. Ini peringatan buat kita. Jadi jangan pernah lengah, jangan lalai. Setiap waktu, setiap detik, ingat Allah. Dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Nyebut nama Allah yang banyak. Allah, Allah, Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Apa aja yang baik. Biar matinya gampang. Kam min sahin, berapa banyak orang yang sehat, kata Sauki. Mata min ghairi illatin, mati nggak pakai sakit lagi. Ini peringatan buat kita. Jangan ngomong begini, gagah, keren, olahraga ini. Kalau kau tahu, atau mati sore. Ngomong ada tua, ya Allah, yang mudah-mudahan mati kakek masih. Kenapa? Wa kam min ali asahin nadari. Dan berapa banyak orang sakit sudah lama, masih Allah kasih hidup. Jadi itu punya Allah. Jangan bangga. Ya, jangan bangga dengan apa yang kita punya. Silakan berbaur biasanya. Olahraga boleh. Pagi BKT boleh, silakan. Sehat badan boleh. Tapi jangan sombong. Ya, nggak apa-apa, udah begitu aja. Apalagi laki-laki olahraganya jangan terlalu kebangetan. Apalagi kalau malam, main ini itu hati-hati. Haji Mas Said mati main bulu tangkis kecapean. Teman saya Ustadz juga main bulu tangkis malam. Wanginya nggak bagus main, nggak lama mati. Ini bukan yang olahraga laki-laki khusus yang paling bagus cuma satu, poli. Ya itu poligami. Poligami udah yang paling cakep. Yang tua juga boleh seger lagi. Iya. Lagi-lagi mikir poligami. Kan nikah lagi, apalagi tinggal mati bininya udah lama. Jangan melongo Pak, cari lagi perawan, jegret lagi. Iya, udah mati gini, nggak baik melongo. Iya, jangan macam-macam. Insya Allah deh, mudah-mudahan apa yang kita kerjain ini pagi hari ini, insya Allah asbab kita hadir dia pagi yang mulia ini, insya Allah Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan rezeki yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya keluarga saya hari di tahun ini yang insya Allah berangkat haji ada 4 orang. Yang 2 sudah berangkat, yang 2 lagi suami istri tanggal 25. Doain, ini termasuk adik kandung saya, berarti anak dari guru kita, Allahyarham bapak saya Jabil Bakir yang tahun kesempatan berangkat di tahun ini. Kita yang belum berangkat minta Allah, mudah-mudahan tahun akan datang kita berangkat. Kalau nggak haji kita umroh menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا محل الكتر أنثى وذكر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, panjangkanlah umur bagi semua orang yang melihat video ini. Sembuhkanlah penyakit orang yang subscribe dan angkatlah penyakitnya. Luaskanlah rezeki bagi setiap orang yang like dan share video ini.